Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kakak Berbagi, tempat berbagi untuk kita semua. Pada hari ini kakak akan berbagi beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum mulai belajar materi tes CPNS yang insya Allah akan dibuka di bulan Maret 2021 nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga usaha belajar teman-teman hari ini bernilai ibadah dan semoga teman-teman semua lulus CPNS tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Di tahun lalu kakak ikut tes CPNS untuk pertama kalinya. Alhamdulillah lulus dengan nilai yang lumayan kecil. Tapi bagi kakak itu sudah maksimal karena belajarnya sangat terbatas. Tapi kakak tidak hanya coba-coba ataupun sekedar ikut-ikutan. Kakak punya niat dan tekad untuk bersungguh-sungguh. Karena rugi rasanya kalau kita sudah meluangkan waktu untuk belajar dan ikut tes tapi tidak maksimal dalam belajar, itu rasanya rugi banget teman-teman. Jadi kakak coba maksimal kesempatan yang pertama kemarin itu, walaupun belajar sendiri. Kakak cari materi-materi dari buku, aplikasi di Play Store ataupun dari ebook yang ada di internet. Oh ya, kalau kalian mau, kakak bisa kirim materi-materi kakak yang kakak dapatkan kemarin, masih ada di harddisk. Ketikkan saja nomor WA atau email kalian di kolom komentar, insya Allah akan kakak kirim. Gratis kok, kan channelnya kakak berbagi, jadi harus berbagi dong. Balik lagi ke topik ya. Ada 3 poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum mulai belajar materi tes SKD. Yang pertama itu kenali dirimu, yang kedua kenali tesnya, dan yang ketiga konsistensi. Ayo kita rincikan satu-satu ya. Yang pertama, kenali dirimu. Maksudnya di sini teman-teman, kenali gaya belajar kalian itu cocoknya seperti apa. Kalian harus tahu metode belajar yang cocok buat kalian agar belajar kalian efektif, tidak banyak buang-buang waktu. Jangan sampai kalian membaca berjam-jam tapi materinya nggak masuk-masuk. Seperti yang kita tahu, gaya belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengar lagu, ada yang suka belajar dari praktek, ada juga yang belajar cukup dari buku saja. Oleh sebab itu, kita harus mengenal diri kita dulu teman-teman. Menurut Bobby The Potter, orang dari Amerika sana, gaya belajar itu terbagi dari 3 tipe teman-teman. Tipe yang pertama itu tipe visual. Tipe belajar ini lebih mudah mengerti dan memahami materi dengan melihat ataupun secara visual. Mereka lebih suka menggunakan warna-warna, garis ataupun bentuk teman-teman. Tipe ini lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Untuk teman-teman yang condong ke tipe ini, belajarlah materi CPNS dari YouTube ataupun dari aplikasi Android yang berupa animasi ataupun gambar-gambar. Kalaupun teman-teman belajar dari buku, usahakan membacanya sambil coret-coret di kertas dengan catatan warna-warni, atau teman-teman bisa buat mind mapping untuk memudahkan kalian belajar. Tipe belajar yang kedua itu tipe belajar gaya auditori teman-teman. Mereka ini lebih mudah menerima informasi dan pengetahuan dengan mendengarkan. Tipe ini lebih mudah mengingat sesuatu apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Tipe ini mudah pecah fokus konsentrasi oleh suara-suara atau keramaian teman-teman. Kakak sendiri lebih condong ke tipe ini. Oleh sebab itu kakak
jarang sekali membaca buku. Kadang baru 5 menit sudah ngantuk. Makanya kakak selama ini belajar materi-materi soal-soal itu dari rekaman suara. E-book yang kakak dapat itu kakak konversi menjadi suara. Banyak kok aplikasi di Android ataupun program di komputer yang bisa mengkonversi dari tulisan menjadi suara. Apalagi untuk materi yang berupa hafalan seperti tes wawasan kebangsaan ataupun tes karakteristik pribadi. Jadi ketika saat berangkat kerja, waktu istirahat kerja ataupun saat pulang kerja, kakak biasanya putar materi-materi itu pakai headset, dan itu benar-benar mudah masuk, teman-teman. Terbukti dengan nilai TWK kakak yang menurut kakak lumayan, sekitar 135 itu dari ambang batas minimalnya 65, dan TKP kakak itu 147 dari ambang batas 126. Walaupun kakak belajarnya dengan waktu yang sangat kurang dan terbatas. Selain lewat rekaman suara, teman-teman juga bisa cari materi dari YouTube. Dulu kakak banyak belajar materi-materi ini dari YouTube, seperti YouTube-nya Piracun ataupun Dosen Deso. Di next video kakak juga akan buat untuk kalian ya. Oke, lanjut ke tipe yang ketiga, teman-teman. Tipe belajar kinestetik. Tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya dengan membaca, tapi juga mempraktekannya, teman-teman. Mereka lebih suka menghafal sesuatu dengan atau sambil berjalan. Untuk teman-teman tipe ini, ketika belajar materi seperti rumus-rumus TIU, sebaiknya jika membaca langsung dipraktekkan. Sementara untuk materi berbentuk hafalan seperti TWK, sebaiknya teman-teman belajar sambil melakukan aktivitas lain seperti sambil berjalan atau menggerakkan jari. Jadi teman-teman bisa analisa dari sekarang metode belajar ataupun tipe belajar yang cocok untuk teman-teman itu seperti apa, dan mulailah pelajari materi itu dari sekarang. Oke, lanjut ke poin yang kedua, teman-teman. Setelah kalian tahu metode belajar yang cocok untuk kalian, kalian juga harus tahu jenis tes yang akan teman-teman pelajari. Tes SKD. Tes SKD ini bisa jadi tes penentu untuk teman-teman untuk lanjut atau tidak. Karena dari ribuan orang, dari ribuan pesaing itu yang diambil untuk lanjut ke tes selanjutnya itu hanya 3 kali formasi. Jadi ketika yang dibutuhkan 1 formasi, berarti hanya 3 orang yang diambil untuk lanjut ke tes selanjutnya. Secara umum, soal tes SKD itu terdiri dari 3 subtes. Ada tes TWK, tes TIU, dan TKP. 3 subtes ini sudah berbentuk tipe HOTS, teman-teman, atau High Order Thinking Skill, artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal ini lebih mendayagunakan logika dan kemampuan berpikir analitis kita, teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak-banyak berlatih soal HOTS ini agar kalian terbiasa dan menguasai soal-soal tipe analisa ini, teman-teman. Di subtes yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan atau tes TWK. Tes ini di tahun 2019 lalu nilai ambang batas minimal atau passing grade-nya itu 65, teman-teman. Satu soalnya bernilai 5 poin. Berarti teman-teman harus benar minimal 13 soal dari 30 soal yang ada agar teman-teman lulus pada subtes ini. Tes TWK ini materinya berbentuk hafalan dan analisa, teman-teman. Mulai dari sejarah Pancasila, Undang-Undang Dasar,
tokoh-tokoh proklamasi, sampai isu-isu terkini terkait kondisi bangsa Indonesia. Materi ini sangat luas teman-teman, mulai dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang. Teman-teman tidak bisa hanya menghafal tanpa memahami materi tersebut, karena kalau menghafal biasanya akan cepat lupa. Jadi teman-teman harus paham. Untuk memahaminya, teman-teman harus sering-sering mendengar atau sering-sering baca yang berulang-ulang. Saran kakak, downloadlah materi di YouTube sebanyak-banyaknya, atau ubahlah materi-materi dari ebook atau PDF itu menjadi rekaman suara ataupun menjadi suara. Buatlah jadwal untuk menonton atau mendengarkan materi tersebut. Misal untuk minggu ini materi khusus Pancasila, minggu depan UUD, dan seterusnya. Ketika semua materi sudah dibaca atau dipahami, ulang lagi sampai mendekati tes. Kakak yakin kalau kalian mulai pelajari dari sekarang, insya Allah nilai TWK kalian akan memuaskan. Oke, lanjut ke subtes yang kedua, itu tes intelijensia umum teman-teman. Di tahun kemarin tes TIU ini passing grade-nya 80, satu soal poinnya 5. Jadi teman-teman harus benar minimal 16 soal dari total 35 soal. Materi ini ada yang berbentuk hafalan teman-teman, hafalan dan analisa ya, khususnya di materi verbal. Selain hafalan, ada juga materi hitungan, matematika dasar seperti hitungan sederhana, deret aritmatika maupun perbandingan. Untuk materi hitungan ini tidak ada cara lain teman-teman untuk melewatinya selain berlatih dan berlatih soal. Pelajarilah rumus-rumus dasar matematika, berlatihlah cara cepat mengerjakannya agar kalian sudah terbiasa. Jujur, salah satu kelemahan kakak ada di materi ini teman-teman. Dulu waktu tes kakak sering skip soal-soal hitungan ini. Tapi usahakan teman-teman bisa maksimalkan belajar materi ini, apalagi kalau teman-teman melamar di formasi yang banyak pesaing. Nilai kalian harus tinggi agar kalian masuk ke peringkingan untuk lanjut ke SKB. Di TIU ini ada juga tes figural atau tes gambar teman-teman, seperti deret gambar, rotasi gambar, ataupun ketidaksamaan gambar. Kalian harus sering latihan mengerjakan soal tipe ini. Pola pengerjaannya seperti apa? Selain dari buku, kakak dulu banyak belajar tes ini dari aplikasi Android, banyak gratis di Play Store. Biasanya aplikasi ini juga sudah ada timernya, jadi akan makin bagus dan teman-teman akan terbiasa menjawab soal menggunakan waktu seperti di tes sesungguhnya. Oke, lanjut ke subtes yang ketiga teman-teman, itu tes karakteristik pribadi atau tes TKP. Di tahun 2019 kemarin, tes ini mempunyai passing grade 126, dengan satu soal itu mempunyai bobot 1-5. Nilai terendahnya 1 dan tertingginya 5. Jadi tidak ada soal yang bernilai 0 ya. Jadi dari 35 soal yang ada, setidaknya kalian harus punya 25 soal yang poinnya 5 agar kalian lulus passing grade. Tes TKP ini menguji karakter kita teman-teman, apakah sudah sesuai dengan karakteristik CPNS yang diharapkan, baik itu di bidang jejaring kerja, pelayanan publik, profesionalisme, maupun di teknologi informasi. Biasanya sebelum tes SKD, BKN itu sudah memberikan kisi-kisi tentang soal yang akan diberikan. Teman-teman harus sering-sering update informasi terkait pelaksanaan tes SKD ini. Dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan soal-soal di tahun sebelum-sebelumnya. Jadi mulailah belajar soal-soal materi SKD ini dari sekarang. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir teman-teman, yaitu konsistensi. Kenapa kalian harus konsisten? Karena konsisten itulah
hal yang paling berat teman-teman. Kalian harus mengalahkan diri kalian sendiri, ego kalian dan rasa malas kalian, serta kemauan untuk berjuang secara terus-menerus menghadapi setiap tes akan membuka jalan kalian untuk lulus teman-teman. Seperti kata orang, usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Dan kakak percaya itu karena kakak sudah belajar dengan maksimal, berusaha dengan maksimal. Alhamdulillah, kakak beruntung. Oke teman-teman, jadi kalian harus kenali tipe belajar kalian itu seperti apa, terus tes yang akan kalian hadapi itu seperti apa. Yang ketiga itu konsistensi teman-teman. Oke, saran kakak, mulailah belajar dari sekarang, majulah selangkah dari pesaing kalian. Kakak doakan semoga kalian yang menonton video ini lulus tes dan menjadi ASN di tahun 2021 nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video.